Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi bermajlis ilmu, menambah perbendaharaan ilmu agama. Karena kita tahu bersama bahwa ilmu agama akan menuntun kita dalam perbaikan hablum minallah dan hablum minanas kita, sehingga kita tidak ada putus-putusnya dalam belajar, karena kebutuhan kita terhadap belajar ilmu agama ini lebih penting daripada soal makan dan minum. Karena kalau sekiranya kita beribadah tanpa dasar ilmu, maka kita akan seperti Nasara. Kalau kita bermuamalah juga demikian, tanpa dasar ilmu, maka kita akan menzalimi, mengambil hak orang lain. Sehingga agama ini datang untuk menjelaskan semua hal itu. Apa-apa yang mengantarkan kepada perbaikan hablum minallah dan hablum minannas, itu dijelaskan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah mempelajarinya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena menuntut ilmu adalah wasilah. Dia adalah wadah untuk kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebagaimana kajian rutin kita, yaitu membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawi, kitab kecil yang berisikan 42 hadis, yang itu seluruh hadis-hadisnya berisikan tentang pokok-pokok agama. Nah, sekarang kita sudah sampai di hadis yang ke-12. Sebagaimana kebiasaan kita baca dulu agar lisan kita terbiasa melafadzkan hadis-hadis Rasulullah. Ana baca dulu, kemudian antunna ikutin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husnil islamil mar'i, min husnil islamil mar'i, min husnil islamil mar'i, tarkuhu ma la ya'ni, tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abu Hurairah, kita sudah pernah belajar siapa nama Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Abu Hurairah ini adalah kunyah, karena dia senang atau suka bermain dengan kucing kecil. Akhirnya dia diberikan kunyah bapak kucing kecil.
Jadi kunyah itu hukumnya apa? Sunnah. Meskipun belum punya anak. Memberikan nama kunyah bagi kita mungkin atau anak kita boleh. Ini sunnah hukumnya. Kalau dikasih nama, dikasih kunyah dengan apa? Dengan Bapak Singa atau Bapak Kambing, boleh kira-kira? Atau Bapak Tikus, karena dia suka nangkap tikus mungkin. Nah, ini kebiasaan orang Arab, memberikan nama dengan apa? Nama-nama binatang. Berharap ada sedikit sifat yang bisa diambil dari binatang tersebut. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan sebuah hadis kepada kita, dan hadis ini dikenal dengan Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim, Ibu-ibu? Jawami'ul Kalim adalah kalimatnya ringkas, maknanya luas. Kalimatnya ringkas dan maknanya luas. Karena ini adalah kekhususan Rasulullah. Khususan Rasulullah yang itu tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Hanya Rasulullah yang dia punya kalimat ringkas tapi maknanya luas. Apa itu isi hadisnya? Min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang. Di situ terjemahannya apa, ibu-ibu? Di antara kebaikan Islam seseorang gitu ya. Nah, lebih tepat diterjemahkan apa? Di antara baiknya cara berislam atau cara beragama Islam seseorang. Kenapa diterjemahkan seperti ini? Dikarenakan Islam itu sudah baik. Nah, sekarang tinggal orangnya atau person-person dari kalangan kaum muslimin yang menjalankan Islam itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, agama Islam sendiri adalah agama yang baik. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ini di ayat 19. Di ayat 85 lebih ditegaskan lagi. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka pasti tidak diterima, dan dia termasuk orang yang merugi kelak di akhirat. Kita sebagai penganut agama Islam ini harus terpatri di dalam diri kita, ummahat, ibu-ibu. Paham? Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh kita ada keyakinan bahwa sama aja Islam, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha sama aja kok. Cuma yang beda itu caranya aja, jalannya, tujuannya sama, itu menuju Allah. Enggak boleh. Paham? Karena nanti kita bisa masuk dalam akidah wahdatul adyan, yaitu penyatuan, penyamaan seluruh agama. Sementara agama yang benar hanya Islam. Enak betul, hanya Islam aja. Iya, memang seperti itu, karena Allah yang menginformasikan kepada kita. Di surah Al-Maidah ayat 3 ditegaskan lagi oleh Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian. Yang terakhir, wa raditu, aku ridho Islam sebagai agama buat kalian. Ini dalil-dalil dari Al-Quran yang sangat tegas, yang menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam semata yang diridhoi, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas agama-agama yang lain, maka agama yang lain enggak diterima. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau mereka beribadah, melakukan kebaikan, semuanya itu enggak diterima juga. Meskipun mereka rajin bersedekah, rajin bangun pondok pesantren, rajin bangun masjid, semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Lantas sikap kita bagaimana terhadap mereka yang non-muslim? Maka sikap kita adalah bertoleransi. Apa itu toleransi? Ibu-ibu ada yang tahu toleransi? Toleransi itu sama-sama mengucapkan gitu, sama-sama berkunjung. Ketika kita Idul Fitri, mereka datang berkunjung, mengucapkan selamat Id ya, selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Terus mereka pas Natalan kita juga datang, Masya Allah, selamat Natal. Paham? Begitukah ibu-ibu toleransi yang benar? Nanti ada hari Nyepi, hari Waisak gitu. Kita datang lagi ke tetangga kita yang ini Hindu, Buddha dan seterusnya, kita ucapkan selamat ya, kita kok sama-sama aja, kita toleransi aja. Bahkan ada yang viral saat ini, apa itu? Buddha itu yang doa di masjid itu semua toleransi yang kebablasan, toleransi yang dulu pernah ditawarkan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah, di mana Abu Jahal pernah menawarkan, wahai Rasulullah, saya capek dakwain kamu, gini aja deh, saya beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun, nanti kamu balik lagi beribadah kepada Tuhan kami 1 tahun. Paham? Langsung turun satu surah yang menyanggah hal ini, yaitu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu, hingga akhir lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi yang salah kaprah, kebablasan. Toleransi yang benar adalah tidak saling mengganggu, saling menghargai. Jika mereka beribadah, enggak boleh mengganggu kita. Demikian juga tak kala kita beribadah, enggak boleh mengganggu mereka. Contoh gini, kita punya tetangga non-muslim. Tak kala mereka beribadah, mereka putar musik, nyanyi haleluya dan seterusnya, mereka nyanyi-nyanyi. Itu suaranya terdengar sampai ke tetangga sebelah. Ini enggak boleh. Ini mengganggu. Dan jangan kita balas pula dengan memutar murotal besar-besar. Ini juga enggak boleh. Karena kezaliman itu tidak boleh dibalas dengan kezaliman yang sama atau lebih. Jadi toleransi yang benar, ya mereka beribadah tanpa kita mengganggunya. Dan tidak boleh juga kita datang di sana menjaga keamanan. Oh, mereka lagi Natalan nih, sebagai bentuk toleransi kita amankan. Jangan sampai ada yang bom bunuh diri dan seterusnya, enggak boleh. Biarin aja mereka beribadah. Nah, kita sudah beragamakan Islam sejak lahir mungkin, ya kan? Sejak lahir. Islam itu adalah kita al-istislam lillah, yaitu pasrah
menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu adalah Islam. Nah, orang yang menganut agama Islam disebut dengan apa? Muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah. Muslim dan muslimahnya adalah penganutnya, Islamnya adalah agamanya. Sekarang ummahat tidak boleh disamakan. Dalam hal apa? Dalam hal Muslim dan Islam. Bagaimana maksudnya ini tidak boleh disamakan? Ketika ada person-person dari kalangan Muslim melakukan perbuatan yang tidak diajarkan dalam Islam, jangan disamakan. Paham? Wah, ini Islam ini. Paham? Ini Islam. Ketika di sana ada yang bom bunuh diri, terus dia Muslim, maka jangan disamakan. Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Yang melakukan hanyalah person-person dari kaum muslimin. Karena banyak orang-orang di luar sana yang fobia gitu, yang nggak senang dengan Islam, itu memasukkan ini Islam ini ajaran Islam ini. Padahal itu bukan ajaran Islam, itu hanyalah person dari kaum muslimin. Jadi kita terjemahkan apa tadi? Di antara kebaikan cara beragama Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat dalam hal apa ini? Dalam hal dunia dan agamanya. Dalam hal dunia dan agamanya. Nah, untuk menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka penting untuk kita ketahui apa-apa saja dalam agama kita yang tidak bermanfaat. Apa-apa saja yang tidak bermanfaat, yang itu diterangkan di dalam agama kita. Agar apa? Agar tujuannya kita bisa menjauhinya. Hal-hal yang tidak bermanfaat yang pertama adalah perkara haram. Perkara yang haram. Ingat ibu-ibu, bahwa seluruh perbuatan yang haram, apapun itu, pasti di sana ada manfaat dan mudarat. Paham? Pasti ada manfaat dan mudarat. Akan tetapi sesuatu yang haram itu kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Judi, kira-kira ada manfaatnya enggak ibu-ibu? Iya ada, kalau yang menang kan. Terus mereka yang membuka tempat perjudian mendapatkan uang. Mereka yang melegalkan perjudian dapat uang. Paham? Ada manfaatnya. Minuman keras, ibu-ibu, bermanfaat gak? Minuman keras. Gimana, ummahat? Bermanfaat gak minuman keras? Bermanfaat. Ada pabrik, ada karyawan, ada toko yang menjual, mengambil keuntungan, ada tukang angkat khamar tersebut mendapatkan manfaat kan? Ada. Riba, ada manfaatnya? Ada. Pegawai yang kerja di bank, satpamnya, tukang catatnya, yang membangun gedungnya, ini mengambil manfaat dari apa? Dari praktek atau transaksi riba tersebut. Jadi setiap hal yang haram itu pasti ada manfaatnya. Tapi ingat, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Coba kita perhatikan sejenak
satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 219. Allah di sana berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya ada ism. Ism di sini adalah mudarat, kerusakan. Ada kerusakan yang besar dan ada pula manfaatnya bagi manusia. Dan kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga apa? Allah memerintahkan kita menjauhinya. Minimal yang akan yang akan didapati bagi mereka yang melakukan perbuatan haram itu apa kira-kira umahat? Minimalnya jiwanya tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketenangan jiwa. Nah, orang yang berdosa atau melakukan perbuatan yang haram terhalangi kebahagiaannya dengan sebab perbuatan haram yang dia lakukan. Seorang penyair memperumpamakan bahwa orang yang berbuat dosa itu seperti orang yang tidur sementara di selimutnya ada ular kobra. Kira-kira apa ibu-ibu yang akan dialami orang ini? Gelisah kan? Ketakutan, jangankan ular, Ustaz, curut aja ada di dalam ruangan gitu. Cek itu bunyinya. Kira-kira apa yang terjadi? Gelisah kita kan? Apalagi ular kobra di dalam selimut. Di ruangan kamar aja kita apa? Nggak nyaman. Beginilah kondisinya orang yang berbuat perbuatan yang haram. Ini kalau hatinya apa? Hatinya masih bersih. Tapi kalau hatinya sudah hitam kelam dengan perbuatan dosa, itu tidak terasa lagi. Tidak terasa lagi perbuatan dosa tersebut getaran dalam jiwa. Ini hal yang pertama, yang tidak bermanfaat, yang harusnya apa? Kita jauhi. Yang kedua adalah perkara yang syubhat. Perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Ini mesti kita juga jauhi. Contoh, ada sebuah makanan mungkin atau sebuah daging impor dari dari luar negeri. Kita mau beli, tapi tidak ada tertulis di situ ini halal. Paham? Maka lebih baik kita tinggalkan. Kecuali di situ ada bertuliskan halal MUI. Oh, ini berarti apa? Meyakinkan kita tentang kehalalannya. Kalau beli baju dari Korea, kira-kira apa umahat? Ini halal atau haram ya? Kalau beli baju dari Korea, bekas lagi, rombengan gitu, tapi bekas artis Korea, boleh kita beli? Boleh, karena ini hukum asalnya adalah halal. Tak kala suami kita membawakan sesuatu yang kita tidak tahu ini asal usulnya dari mana barang ini, berarti ini tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Maka kita lebih baik menjauhinya. Kemudian perkara yang ketiga adalah meninggalkan perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Apa itu makruh, umahat? Ada yang tahu apa itu makruh? Oh, ini makruh. Nah,
Makruh itu apa? Makruh itu secara bahasa adalah magdub, dibenci, perbuatan yang dibenci. Secara istilah adalah manaha anhu syari nahyan ghairu jazim. Apa yang dilarang oleh syariat dan larangannya itu tidak mendesak, tidak terlalu keras. Atau istilah lainnya adalah lawan dari sunnah, lawan dari mustahab. Jika ditinggalkan dapat pahala, dan jika dikerjakan tidak berdosa. Ini adalah perkara yang makruh. Nah, karena perkara makruh ini adalah perkara yang dilarang tapi larangannya tidak terlalu keras, maka lebih baiknya kita meninggalkannya. Contoh, tatkala Rasulullah dihidangkan makanan berupa dop. Dop itu biawak biawak darat. Lantas Rasulullah tidak memakannya. Kemudian sahabat yang lain berkata, haramun hiya Rasulullah. Apakah ini haram wahai Rasulullah? Maka Rasulullah enggak haram. Tapi dia merasa merasa jijik saja karena di kampungnya di Mekah tidak terbiasa orang memakan dop. Contoh yang lain lagi. Maaf, ini memegang kemaluan sendiri dengan tangan kanan. Tanpa ada kebutuhan dan tanpa ada uzur. Maka ini hukumnya apa? Makruh. Contoh yang lain lagi. Beristinja dengan tangan kanan. Ini adalah perkara yang makruh. Tidak dilarang. Larangan yang keras, tapi larangannya apa? Masih boleh dilakukan. Contoh lain lagi, memakai sendal, tapi satu saja dia pakai, enggak dia pasang dua-duanya. Mungkin karena hilang atau tertukar gitu, akhirnya dia pakai sebelah saja. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Yang kita lakukan, kita tidak pakai mungkin nyeker atau dilepas saja sekalian dua-duanya. Karena ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga meminum air dari teko langsung. Meminum apa? Minum dari apa? Dari teko langsung tanpa melalui gelas. Kita enggak tuangkan ke gelas dulu, tapi langsung dari tekonya atau termosnya. Maka ini adalah perkara yang makruh. Maka dalam hal ini kita lebih baiknya apa? Meninggalkan. Untuk menjaga baiknya cara kita beragama. Kemudian perkara yang keempat adalah meninggalkan perbuatan yang mubah. Tapi karena apa? Karena kebanyakan. Jadi perbuatan mubah kan boleh-boleh saja ya dilakukan. Karena enggak ada dosanya. Tapi kalau karena kebanyakan, maka nanti akan berdampak keburukan. Sehingga apa? Lebih baik ditinggalkan perbuatan yang mubah tapi karena berlebihan tadi. Contoh, ngobrol berbicara gitu adalah perkara yang mubah. Tapi kalau dari habis Isya sampai jam 3 malam ngobrol, maka ini akan memudaratkan. Dia akan sulit nanti bangun untuk sholat subuh. Sulit bangun untuk sholat malam. Kenapa? Karena sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Nonton bola.
atau main game. Ini adalah perkara mubah kan, Umahat? Kalau ada suaminya atau anaknya senang main game gitu, oh ini perkara mubah saja. Tapi kalau dia sampai melalaikan dari perkara yang wajib, maka menjadi haram. Tapi kalau ada anak kita atau suami kita, Ustadz suami saya itu kalau habis main game itu Masya Allah, ide-ide cemerlangnya keluar. Apalagi anak saya habis main game itu hafalannya tambah kuat. 1 juz bisa dia hafal. Maka dalam hal ini permainan gamenya itu dia memberikan dampak baik untuk dirinya. Maka didorong, oh silakan aja main game. Biar tambah apa? Tambah kuat hafalannya dan tambah banyak hafalannya. Tapi kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi anak-anak apa? Rusak matanya, penglihatannya, konsentrasinya. Karena apa? Karena terlalu banyak melihat layar. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak penting. Tak kala ada orang ngajakin kita bicara, sebentar dulu, ini perkara apa yang mau dibicarakan nih? Ini penting gak? Kalau nggak penting, maaf saya mau murojaah Al-Quran. Maaf saya masih ada kegiatan yang lain. Oh ini masalah arisan ini, mau dibahas. Oh ya, nggak ada masalah. Oh ini masalah kajian, oke kita bicara. Kalau nggak ada pentingnya, nggak ada manfaatnya dalam hal dunia dan akhirat kita, maka lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti kalau kita banyak bicara, itu akan berujung pada gibah, namimah, gosip, dan hal-hal yang mendatangkan kemudaratan. Seorang ulama pernah berkata, man adda kalamahu min amalihi, qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang menghitung-hitung perkataannya, dia hitung-hitung, dia bandingkan ini banyak mana nih? Banyak bicara atau banyak bekerja? Atau dua-duanya sama? Banyak bicaranya, banyak kerjanya? Atau sebaliknya, banyak bicara, kurang kerjanya? Atau banyak kerjanya, kurang bicaranya? Kira-kira yang mana nih bagi warga Indonesia? Mahat? Banyak cencongnya, kurang kerjanya gitu? Banyak bicaranya. Maka yang lebih bagus adalah mengimbangkan bicara yang bermanfaat terus banyak kerjanya juga. Sehingga apa? Mendatangkan manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Jadi ini hal-hal yang tidak bermanfaat yang semestinya kita meninggalkannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan baiknya kita dalam beragama. Nah, hadis ini juga Umahat mengajarkan kepada kita tentang perkara zuhud. Hadis yang mulia ini mengajarkan kita tentang perkara zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk negeri akhiratnya. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Daripada sekedar warok, berhati-hati. Nah, kalau orang yang zuhud, maka senantiasa dia pertimbangkan apa yang dia mau ucapkan, apa yang dia mau perbuat, segala-galanya apa? Penuh dengan pertimbangan. Dia pikirkan ini bermanfaat enggak ya? Saya di motor, di rumah sudah ada motor.
ada Honda 70. Kalau saya beli NMAX, ini kira-kira bermanfaat nggak untuk akhirat saya? Padahal ini perkara mubah kan? Mau gonta-ganti motor nggak ada masalah. Kira-kira ini bermanfaat nggak kira-kira nanti di akhirat saya? Oh, ternyata ini hanya menambah beban hisab. Akhirnya apa? Dia tinggalkan. Dia mau ganti baju, padahal bajunya masih ada yang layak pakai. Dia mikir terlebih dahulu, ini kira-kira kalau saya beli baju lagi, ini bermanfaat nggak untuk akhirat saya? Oke, untuk perkara dunianya bermanfaat. Tapi untuk perkara akhiratnya, ternyata akan hanya menambah hisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara zuhud. Ini juga nanti kita bisa praktekkan umahat kepada suami kita. Yang tak kala dia terpikir untuk poligami. Paham? Suami kita terpikir untuk poligami. Maka kita tanyakan, "Bang, poligami itu memang sunnah. Kira-kira nanti bermanfaat enggak untuk akhirat abang? Kalau abang menikah lagi. Jangan-jangan nanti akan sulit beribadah, sulit melakukan ini dan kebaikan yang banyak karena sibuk ngurusin dua istri atau 3 istri. Maka pertimbangkan terlebih dahulu." Jadi orang yang zuhud itu dia senantiasa memikirkan tentang kebaikan akhiratnya. Karena kalau untuk kebaikan dunia saja itu akan ditinggalkan, tapi yang menjadi buah yang akan kita panen kelak adalah perkara akhirat kita. Karena kita tahu dunia yang kita tinggali adalah ladang untuk bercocok tanam yang nanti hasilnya kita petik di akhirat. Maka hendaknya kita senantiasa memperhitungkan manfaat dan mudaratnya kalau kita mau berucap, mau berbuat dan mau melakukan aktivitas agar tambah baik cara beragama kita di dalam agama Islam ini. Ini umahat hadis yang ke-12 yang kita bisa jelaskan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke hadis yang ke-13. Silakan. Apa? Kita jelaskan aja dulu hadis yang ke-13 ya. Kita baca bareng dulu hadis ke-13 ini. An Abi Hamzah. Baca. An Abi Hamzah Anas ibni Malikin khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik, khadimi pelayan Rasulullah, karena beliau ini menjadi pembantu di rumah Rasulullah itu selama 11 tahun. Sejak Rasulullah tiba di Madinah, langsung ibunya datang menyerahkan Anas kecil ini kepada Rasulullah untuk berkhidmat sampai Rasulullah meninggal dunia. Dan dia adalah seorang sahabat yang banyak menimba ilmu langsung dari Rasulullah. Beliau dalam hal ini menyampaikan kepada kita hadis yang dia dengar langsung dari Rasulullah yang bunyinya la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna. Tidak sempurna keimanan salah satu dari kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim itu adalah mereka yang saling mencintai satu sama lain. Seorang muslim itu seperti satu anggota tubuh yang jika senang anggota tubuh yang lain, maka yang anggota tubuh yang lain merasakan senang juga. Jika sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Senang dan susahnya dirasakan bersama. Itulah prinsip hidup sesama kaum muslimin. Nah, kalau mau senang sendiri saja, maka ini adalah egois. Maka ini adalah mereka tidak hidup bersosial, tapi hidup senangnya sendiri-sendiri saja. Ini akan sulit nanti ketika dia membutuhkan bantuan orang lain. Lebih jelas lagi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu dalam riwayat Muslim juga. Bunyinya adalah falyati ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaik. Berikanlah kepada manusia sesuatu yang engkau senang diberikan untuk dirimu. Berikanlah kepada manusia sesuatu yang engkau senang diberikan kepada dirimu. Gimana gambarannya nih, Umahat? Contoh gini. Kita sekarang menjadi seorang ibu, ya kan? Memiliki anak. Kita semua ingin anak kita itu berbakti kepada kita, kan? Maka hal itu berikanlah pula kepada orang tua kita. Jadi sebelum Anda mengharap anak Anda berbuat baik, berbakti kepada Anda, maka hal itu berikanlah pula kepada orang tua kita. Karena hal itu senang diberikan kepada kita. Contoh yang lain lagi, kita sebagai seorang istri, kepengen kalau suami itu pulang membawakan sesuatu. Suami itu ceria, suami itu menyenangkan dan yang lainnya. Sesuatu itu senang diberikan kepada kita, maka berikan pula lah hal itu kepada suami kita. Kita sebagai seorang yang bertetangga mungkin tidak mau diganggu dengan suara dan hal-hal yang lainnya, maka berikanlah pula itu kepada tetangga kita. Ini merupakan prinsip atau kaedah di dalam hablum minan nas, dalam berhubungan kepada manusia. Ini kaedah umum yang diberikan oleh Rasulullah. Apa-apa yang kita sukai untuk diberikan kepada diri kita, maka berikan pula lah itu kepada orang lain.
Umahat ada yang senang nggak kalau diberikan uang 1 juta? Senang? Berikan pula hal itu kepada orang lain. Karena Anda senang dikasih uang, maka orang pun akan senang menerima hal tersebut. Kita senang kalau sekiranya berkunjung ke rumah orang dihidangkan nasi kebuli mungkin. Pokoknya pelayanannya istimewa. Berikanlah hal itu pula kepada tamu-tamu Anda. Sebagaimana Anda senang diberikan hidangan yang enak, maka Anda berikan pula lah setiap tamu-tamu yang datang ke rumah Anda. Jadi ini adalah kaidah umumnya. Apa-apa yang dicintai oleh kita, maka hal itu berikanlah pula kepada orang lain. Sekarang sebaliknya, kalau orang tidak senang atau kita tidak senang diperlakukan dengan sesuatu, maka janganlah berikan hal itu kepada orang lain. Contoh, kalau kita meminjam uang atau ada orang datang meminjam uang kepada kita, kita mau uang itu dibalikin kan? Tak kala kita meminjam uang, demikian juga kita segera mungkin balikin, karena orang itu senang kalau uangnya cepat dibalikin. Yang banyak terjadi lambat bayarnya, tidak ada informasi kalau sekiranya dia belum bisa bayar, dan dia menjauh dari kita atau bahkan membuat permusuhan. Ini adalah akhlak yang buruk. Nah, jadi di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa jika ingin sempurna keimanan kalian, maka cintailah apa yang dicintai oleh saudaramu. Sukailah apa yang disukai oleh saudaramu, dan berikanlah sesuatu yang itu Anda senang untuk diberikan kepada Anda. Dalam permasalahan cinta, agama kita mengatur hal tersebut agar kecintaan itu membuahkan kebahagiaan. Maka kecintaan yang hanya membuahkan kebahagiaan, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta karena yang lain, itu semua akan menyengsarakan. Tak kala kita mencintai suami, tapi bukan karena Allah, maka kita akan tersiksa. Tersiksa di saat apa? Di saat kehilangan suami. Di saat suami mungkin menduakan kita. Akhirnya apa? Kita tersiksa. Tapi kala cinta itu kita bangun karena Allah, mau suami itu meninggal, mau ini, saya cintanya karena Allah. Paham? Demikian juga tak kala kita cinta terhadap harta yang itu tidak dibangun karena Allah, maka kecintaan ini nanti akan menyiksa kita. Tak kala kita berusaha keras mencarinya, setelah itu berusaha keras lagi bagaimana memikirkannya agar tidak hilang, tidak habis. Berusaha keras lagi memikirkan bagaimana kalau nanti dicuri, diambil orang, dirampok dan yang lainnya. Penyiksaan demi penyiksaan datang kalau sekiranya kecintaan itu kita tidak bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mencintai saudara atau sesama kaum muslimin semuanya karena Allah, maka inilah yang membuahkan ketenangan, kebahagiaan. Karena tidak setiap saat yang kita cintai itu datang memberikan
bantuan, menghibur kita di saat kita sedih dan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir. Kalau kecintaan itu kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika datang hadis atau datang Al-Qur'an yang bunyinya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian, maka tidak boleh diterjemahkan la yu'minu, tidak beriman salah satu di antara kalian. Kenapa? Karena nanti kalau kita terjemahkan seperti ini, itu bisa terjatuh kepada kelompok yang suka mengkafirkan. Karena kalau tidak beriman berarti kafir kan? Paham? Tak kala kita tidak senang dengan saudara kita yang lain, berarti kita kafir dong. Karena tidak dianggap beriman. Maka kita apa? Kita sertakan dengan tidak sempurna. Menunjukkan kalau dia melanggar, maka tetap apa? Keimanannya ada pada dirinya. Nah, ini ummahat yang bisa kita jelaskan dari hadis yang ke-13 ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada sudah pertanyaan yang sudah masuk, silakan dibaca. Apa? Mencintai apa yang dia cintai, kita mesti mencintai juga. Nah itu agak gimana kita penjabarannya dan gimana apa kiat-kiatnya itu supaya kita bisa sempurna iman dan mencintai apa yang mencintai adalah saudara atau mencintai. Nah, kita tahu tak kala saudara kita yang lain diberikan nikmat harta mungkin ya, atau diberikan kesuksesan, kebahagiaan keluarga dan seterusnya. Kita melihat ada saudara yang seperti ini, maka kita cintai dia, senangi dia melakukan mendapatkan nikmat tersebut. Kita juga turut berbahagia, turut senang. Kenapa kita dituntut hal ini? Dikarenakan kita tahu bahwa yang dia dapati itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita ikat kecintaan itu karena Allah, sehingga orang-orang yang diberikan nikmat dari kalangan kaum muslimin pun kita kita cintai. Kita senang, kita berbahagia. Kalau tidak, maka kita akan terjerumus pada pada kemurkaan, pada hasad, dengki, iri dan yang lainnya. Yang itu semua akan berujung pada adamur ridho, tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kita senantiasa meyakini bahwa rezeki itu sudah dibagi-bagi sesuai dengan porsinya, sehingga kalau ada yang kelebihan rezeki, ada kenikmatan yang lebih diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kita juga senang, tidak tidak iri, tidak jengkel. Ini bukti apa? Kita cinta kepada kaum muslimin. Nah, seperti itu mungkin, Mat. Ya. Ya, silakan. Iya. Nah, jadi kalau ada yang membatasi bahwa yang dimaksud dengan ma yuhibbu li nafsihi itu adalah yang berkaitan dengan surga dan neraka saja, maka pembatasan seperti ini kurang tepat, karena Rasulullah menyebutkan secara umum ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Apakah itu yang berkaitan dengan akhirat ataukah berkaitan dengan dunia? Apakah itu yang berkaitan dengan hablu minallah ataukah hablu minannas? Tapi tidak semua nanti apa yang kita cintai itu disenangi oleh saudara kita. Contoh gini, kita sukanya makan jengkol, petai. Ada ibu-ibu yang suka makan petai? Terus ada mungkin saudara kita nggak senang dengan baunya, nggak suka makan petai. Kita berikan kepada dia sesuatu yang kita senangin. Padahal belum tentu dia menyenanginya, menyukainya. Maka perlu kita tanyakan dulu kepadanya, apakah Anda suka makan ini? Karena saya suka makannya. Belum tentu. Maka harus ditanyakan dulu, apakah Anda suka makan gulai kambing? Suka ini dan suka itu? Maka kalau sekiranya dia suka, maka diberikan sebagai bukti tanda cinta kita kepadanya. Nah, itu jadi makna hadisnya tadi umum. Kalaupun ada yang membatasinya, maka itu disebut dengan apa? Dzikru ba'di afrodil umum, menyebutkan sebagian dari keumuman. Adapun pembatasan itu tidak tepat.
Paham, Umat? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Tentang apa? Saya lupa. Memastikan saja bahwasanya perkara yang tersebut tidak bermanfaat itu meliputi tidak bermanfaat dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Iya. Jadi tadi kita sebutkan juga bahwa yang tidak bermanfaat itu ada dalam hal perkara-perkara dunia kita dan perkara-perkara akhirat kita. Nongkrong-nongkrong ini kira-kira bermanfaat nggak? Nongkrong-nongkrong ini, ngopi di kafe-kafe gitu sampai larut malam, ada manfaatnya, ya kan? Ada mudorotnya juga, ada mudorotnya. Maka lebih baik ditinggalkan. Murojaah masih ada kesempatan. Mengulang-ulang pelajaran juga belum sempat. Kemudian berbakti, berbuat kebajikan yang banyak lagi, masih banyak yang kita bisa luangkan waktu itu untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ada yang lain lagi, Ahmad? Apa? Suami memilih untuk maksudnya suami memberikan pilihan kepada istrinya. Apakah memilih pengajian A atau B? Kalau B nanti cerai, kalau A lanjut, gitu. Iya, diberikan pilihan. Cerai. Jadi suaminya ini mentalak istrinya dengan syarat. Contoh, wahai istriku, kalau engkau makan nasi hari ini, saya ceraikan kamu. Ya kan? Berarti apa? Talaknya itu terikat dengan syarat. Yaitu tak kala si istri makan nasi. Nah, sekarang kaitannya dengan kajian. Oke, suaminya nggak senang dengan istrinya ikut pengajian. Terus dia mensyaratkan, kalau engkau hadir di pengajian BDI hari Kamis pagi, maka saya ceraikan kamu. Paham? Bagaimana sikap seorang istri yang seperti ini dari suaminya? Maka mungkin bisa dia hadir di pengajian-pengajian yang lain, nggak mesti harus di BDI, ataupun tetap juga terikat, pokoknya pengajian. Oh, bisa mungkin dia sambil membaca buku atau dengarkan di YouTube, masih banyak jalan-jalan untuk dia dapat belajar, untuk menimbang antara maslahat dan mudorot. Apalagi kalau sudah punya anak, pertimbangannya kan anak. Paham? Sementara hadir di majelis tertentu bukanlah suatu kewajiban, apalagi perkara sunnah. Yang menuntut ilmunya adalah perkara wajib. Itu pun hanya beberapa ilmu-ilmu tertentu yang wajib, enggak semuanya ilmu. Paham? Sehingga seorang muslim ketika dihadapkan antara mudarat dan manfaat, maka dia timbang. Paham? Dia timbang. Kalau sekiranya ini masih ada manfaat yang bisa diambil tetap menjadi suaminya, maka ya sudah, dia tinggalkan pengajian, dia cari jalur-jalur yang lain untuk tetap dia belajar. Oh, ini saya mau ini Ustaz, masih banyak laki-laki lain yang mau meminang saya. Ya udah, kalau kayak gitu terima aja sudah, langgar aja. Paham? Oh enggak Ustaz, dia adalah satu-satunya pilihan hidupku. Saya enggak bisa berpisah tanpanya. Ya sudah, berarti cari
jalan-jalan untuk tidak ditalak oleh istrinya, suaminya. Nah, seperti itu. Nah, jadi berkurban itu boleh nanti umahat ya buat orang tua yang sudah meninggal atau kakek yang sudah meninggal, boleh atas nama orang tua. Karena ini bagian dari apa? Sedekah jariyah. Nah, sekarang mempertimbangkan antara anak dengan dianya sebagai seorang ibu mungkin. Yang mana? Kalau sekiranya bisa menggabungkan itu lebih baik. Mungkin ikut 1 ekor atau beli 1 ekor kambing dengan menyertakan keluarga yang ada, pahala dari sisi pahala. Oke, ini boleh. Atau nanti ikut patungan tapi dari sisi pahala nanti disertakan yang lain. Paham? 1 nama yang ikut gitu, yang ikut patungan 7 ekor, 7 itu. Terus nanti disertakan pahalanya. Maka ini juga boleh. Karena kita nggak tahu yang mana nanti diterima oleh Allah, apakah kurban tahun lalu ataukah kurban saat ini. Paham? Kita nggak bisa memastikan. Kalau sekiranya tahun lalu kita diterima kurbannya, maka udah untuk tahun ini anak saya aja deh atau suami saya aja. Saya tahun lalu sudah diterima oleh Allah. Tapi kita kan nggak tahu. Sehingga apa? Kita dianjurkan untuk terus beribadah kepada Allah. Iya, bisa. Karena kalau ikut urunan 1 ekor sapi 7 orang itu setara dengan 7 ekor kambing. Itu sama. Dalam artian nanti kalau sekiranya yang urunan itu ada non muslim di situ. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha yang ikut kurban juga. Maka dilihat kalau sekiranya 3 muslimnya, 4 non muslimnya, maka 3 muslim ini dihitung 3 ekor kambing. Paham? Nah, ini kembali kepada permasalahan apakah orang yang tidak bersuci itu boleh memegang Al-Quran. Nah, ini kembali kepada hadis Rasulullah yang datang bunyinya la yamassuhu illa tahirun. Tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci, orang yang suci. Nah, hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Ada yang mengatakan ini dhaif hadisnya, sehingga orang boleh menyentuh Al-Quran dengan tanpa bersuci atau tanpa suci. Dalam keadaan haid mungkin atau dalam keadaan nifas. Kenapa? Karena darah nifasnya itu, darah haidnya itu tidak ada di tangannya. Paham? Kalau sekiranya hadis ini dikatakan sahih, maka dia tidak boleh menyentuh langsung mushaf, maka boleh dengan cara membaca dari hafalannya atau mendengar dari murotal, sehingga dia tetap apa? Memurojaah hafalan yang dia miliki. Seperti itu, Mat. Sikap yang baik adalah
berusaha menyambung meskipun dia memutus. Nah, bagaimana cara melembutkan hati orang yang memutus tadi silaturahmi? Itu dengan cara mengirim sesuatu, mengirim hadiah. Kalau dia suka coto Makassar, dikirimin coto Makassar. Karena tahabu, saling mencintailah, saling memberi hadiahlah kalian, pasti kalian akan mencintai nanti, saling suka. Kita berusaha nanya kabarnya, gimana kabarnya Mas, dan seterusnya. Jadi ini adalah sikap baik kita. Meskipun dia berusaha memutus, tapi kita tetap terus menyambung, dan kita akan mendapatkan keutamaan menyambung silaturahmi. Jangan dia bombek kita, kita pun balas membombek dia dengan hal yang sama atau lebih mungkin. Maka tidak boleh. Paham? Sikap yang baik tadi apa? Berusaha tetap menyambung, menanyakan kabar, mengirimkan sesuatu, atau berkunjung meskipun ditutup rumahnya. Suatu saat nanti apa? Hatinya akan luluh, hatinya akan berubah, dan sambil berdoa, mendoakan kebaikan. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan umat. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Subhanakallah bihamdik, syadallah lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.